Namaku Shi Sangning, dari dinasti You besar. Putri sulung keluarga Shi, keluarga terkemuka selama ratusan tahun. Juga seorang yang naik ke atas dengan menginjak banyak orang, ahli dalam segala taktik dan strategi. Permaisuri kerajaan. Xia Sangning, Gadis Bangsawan. Kini dinobatkan sebagai permaisuri, memimpin 6 istana, menjadi ibu bagi seluruh negeri. Siapa sangka, saat membuka mata, aku menjadi putri kandung keluarga Nan yang hilang di desa. Kamu adalah Sangning. Senang sekali kamu bisa pulang. Aku adalah ibumu. Ibu. Aduh, jangan menangis, jangan menangis, apapun yang terjadi. Kamu tetap anak baik ibu, ya? Dia adalah Nanxia, putri palsu yang menikmati identitasku selama 20 tahun. Begitu bersemangat menunjukkan keahliannya, aku paling suka. Dengan hal-hal kecil yang tidak pantas ini. Dibesarkan di gunung oleh nenek, sudah 20 tahun lebih. Hanya bersekolah beberapa tahun, dan riwayat hidupnya kosong. Keluarga Nan memiliki cucu seperti ini, jika tersebar, akan menjadi bahan tertawaan orang. Tentu saja, keluarga Nan tidak kejam, karena dia sudah datang. Ibu Cheng, siapkan kamar untuknya, biarkan dia tinggal dulu, lalu carikan guru untuk mengajarinya tata krama. Sebelum dia belajar dengan baik, tidak boleh keluar sembarangan, mempermalukan diri. Baik. Oh ya. Meskipun dia gadis desa, tapi dia tetap putri kandung kakak sulung. Benar, mereka bilang anak perempuan mirip ayahnya. Lihatlah Sangning, hampir sama persis dengan kakak sulung. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Ayah benar, Sangning di luar. Sudah lama tidak diawasi, aku akan segera mencari orang untuk mengajarinya tata krama, pasti. Tidak akan mempermalukan keluarga Nan, dia bahkan tidak kuliah. Masih berharap dia bisa belajar apa? Cheng, jangan bicara seperti itu, ayah dan ibu akan sedih. Aku lulusan sekolah ternama, sejak kecil bergaul dengan kalangan bangsawan. Akulah yang benar-benar bisa membanggakan keluarga Nan. Gadis desa, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Kamu, kenapa tidak bicara? Orang tua sedang berbicara. Sangning tidak berani menyela. Dia sedang menyindir siapa? Tanpa aturan, tidak ada keteraturan, kekhawatiran kakek. Ada benarnya. Keluarga yang memiliki dasar yang kuat pasti memiliki aturan yang ketat. Benar. Anak yang bisa diajar. Sangning bermarga Nan. Dia adalah cucu keluarga Nan. Dia juga memiliki darah kakeknya, meskipun selama bertahun-tahun tidak tumbuh di bawah bimbingan kakeknya. Tetapi hal yang tertanam dalam darah dan tulangnya tidak pernah dilupakan sejenak pun. Apa yang tertanam dalam darah dan tulangnya? Aku tidak tahu. Mungkinkah itu diturunkan secara turun-temurun? Bagus. Memang cucu keluarga Nan. Tolong ambilkan secangkir teh. Untuk apa tehnya? Sangning baru saja pulang, mengakui leluhurnya. Seharusnya memberikan secangkir teh kepada kakek. Cepat, cepat, ambilkan tehnya. Baik. Sangning tidak berbakti selama lebih dari 20 tahun. Tidak berbakti di bawah kaki kakek. Mohon kakek minum teh ini. Maafkan Sangning. Kamu menderita di desa selama 20 tahun. Tetapi malah menyalahkan dirimu sendiri karena tidak berbakti. Benar-benar anak yang baik. Berdiri tidak berdiri, duduk tidak duduk, mengapa canggung?
Ternyata bukan anak kandung, tidak ada yang tertanam dalam darah dan tulangnya. Benar-benar berbeda. Omong kosong darah dan tulang, Xie Sangning. Kamu tunggu saja. Anak. Bertahun-tahun menderita. Karena sudah datang, mari kita menetap dulu. Kekurangan apa saja, bilang saja kepada Ibu Cheng. Terima kasih, kakek. Ning Ning. Ibu sangat senang kamu kembali. Xia akan menjadi adikmu. Dia agak penakut. Kamu harus lebih memperhatikannya, ya? Dan, Ah, aku tidak punya kakak seperti itu. anak ini. Ibu, tenang, mereka adalah adik-adikku. Aku pasti akan merawat mereka dengan baik. Ah, bagus sekali, Ibu Cheng. Cepat bawa Nona. Lihat kamarnya. Baik. Benar-benar anak yang baik. Nona Xia, ini kamarmu. Ini persiapan khusus dari Nyonya. Sama seperti Nona Xia, kalau Nona Xie. Silakan beristirahat dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saya. Berdiri. Ganti spray kasur dengan warna langit. Dan jangan taruh boneka-boneka norak di atas ranjang. Bersihkan semua barang tak berguna di meja belajar. Ini semua diatur langsung Nyonya, jauh lebih bagus dari rumahmu di desa. Ribuan kali lipat. Ini kan ungkapan tulus hati Nyonya. Kalau Nona Xie bersikap begitu. Kerjakan apa yang kuperintahkan. Kalau tidak becus, masih banyak orang lain yang bisa. Aku juga demi kebaikan Nona Xie. Lain kali. Panggil aku Nona. Kakek sudah meminum air teh pengakuan silsilahku. Kalau kau bersikap tidak hormat seperti ini, aku jadi bertanya-tanya. Mungkin kau ingin dipecat? Pelayan tak tahu aturan sepertimu. Di istana kekaisaran, sudah dipenggal. Ah. Maaf Nona, saya akan ganti kamar Anda sekarang. Bagiku, dunia ini masih terlalu asing. Memang perlu banyak belajar. Dia sedang baca apa sih? Tuan Putri sudah baca. Sejarah berdirinya negara 3 jam, terus hukum perdata 2 jam. Ngapain dia baca itu? Sinting kali ya. Aku tahu. Dia pasti takut dicuekin kakek dan ayah. Makanya belajar mati-matian. Kalau suka belajar ngapain baca itu? Mau ikut ujian S2? Menurutku sih Tuan Putri ini. Galaknya minta ampun. Benarkah? Tapi aku lihat. Di depan ayah, ibu dan kakek dia manis banget. Pura-pura. Sekencang apapun dia berakting, sifat aslinya tetap sama. Cheng, jangan begitu. Bagaimanapun juga, dia tetap Tuan Putri keluarga Nan. Tuan Putri, Jia Pentes. Sebentar lagi ada acara ultah keluarga Hi. Nanti kita lihat saja, apakah Tuan Putri kita ini bisa tampil pantas atau tidak. Menarik. Dunia ini jauh lebih seru dari dinasti Youo. Dengan kemampuan politik ala nenek moyang feodal ini menghadapi cucu-cucu ribuan tahun kemudian, mudah sekali. Orang tua dan anak adalah prioritas. Bahkan harta keluarga ini, jika ku mau, bisa kuraih dengan mudah.
siapa? Tuan Putri, saya guru etiket Anda. Senshi App Jam Jo Peijai. Ayo bangun, waktunya les. Jangan sampai tertinggal jadwal. Keluarga Nan itu kalangan atas, pasti sering datang. Acara orang-orang elit, Nona. Kalau soal tata krama nggak ngerti sama sekali, nanti malah mempermalukan keluarga Nan. Kalau kamu paham tata krama, seharusnya udah nunggu. Di ruang tamu bawah, suruh pembantu bilang ke aku. Lagian, aku yang punya kuasa di sini. Bos Nan yang suruh aku ngurusin. Bapak suruh kamu ngajarin aku tata krama. Bukan buat bertingkah sok jagoan. Jangan sok ngatur, lihat diri sendiri dulu. Pantas nggak jadi guru? Harusnya punya sikap yang layak. Dasar moral aja nggak punya. Apalagi sopan santun. Berani-beraninya ngajar orang. Kamu kurang ajar. Aku ini guru privat, yang diundang Bos Nan. Berani-beraninya bersikap gitu ke aku? Mana boleh tunjuk-tunjuk orang? Sungguh. Tidak sopan. Kamu dipecat. Dan sesuai hukum, masa percobaan nggak ada pesangon. Guru etiketnya sampai nangis pergi. Dasar keras kepala. Di desa memang semaunya sendiri, sampai hal konyol. Kayak gini berani dilakukan. Nanti dia dateng, bakal aku marahin habis-habisan. Pak, dia bohong. Aku nggak bikin dia pergi, tapi yang pecat dia. Berani lagi bilang gitu? Dia guru yang aku datengin khusus buat kamu. Kamu nggak tahu hormat ke guru? Aku suruh kamu belajar tata krama. Buat kebaikanmu sendiri. Jangan nyepelein aku. Sudah-sudah, Zeng Ming. Guru tadi moral dan sikapnya kurang. Setelah aku nilai, ternyata nggak kompeten, jadi aku pecat. Pak, Bapak harus lebih teliti pilih orang. Masa orang kayak gini bisa dapat restu Bapak? Nggak heran proyek perusahaan kakek jadi berantakan. APA. Berani ngelawan Bapak? Perizek. Pak, si gadis ini benar-benar nggak bisa diatur, nggak tahu aturan. Pak, jangan marah. Memecat guru tanpa izin memang salahku. Tapi ini untuk kebaikan keluarga Nan. Kalau guru yang nggak kompeten sampai merusak nama baik keluarga Nan yang dibangun kakek bertahun-tahun, aku nggak akan tenang. Sang Ning bukan anak yang nggak tahu aturan. Menurutku guru itu memang nggak bagus. Dan kamu, pilihanmu lebih parah lagi. Kalau nggak, keluarga Nan. 2 proyek besar kok bisa kau gagalkan, ayah. Daripada berteriak-teriak di sini, lebih baik tenagamu ditujukan untuk urusan perusahaan. Kalau memang tidak mampu, aku akan pertimbangkan untuk serahkan ke adikmu. Ah, jangan. Kakek, jangan marah. Ayah juga bermaksud baik untuk kakak. Ingin kakak cepat berbaur dengan kalangan elit. Tapi mungkin terlalu terburu-buru. Besok adalah pesta ulang tahun Nyonya Hi. Keluarga Hi adalah keluarga terpandang di ibu kota. Keluarga Nan takbol membuat kesalahan. Kalau kakak pergi dan mempermalukan kita. Kakek, adik memang berniat baik, tapi jika aku tidak muncul, orang luar pasti akan berprasangka. Menganggap keluarga Nan tak tahu sopan santun. Sampai anak sulung pun tidak hadir. Bisa-bisa dikira ada skandal. Benar juga. Kabar kembalinya cucu keluarga Nan sudah tersebar. Kalau terus bersembunyi dan tidak mau menampakkan diri, orang luar pasti akan membuat rumor. Sang Ning ini tahu tata krama. Sudah, keputusan final. Besok Sang Ning yang akan mewakili ke Nyonya Hi untuk menghadiri pesta. Siap. Besok seluruh elit ibu kota akan berkumpul. Aku akan membuat si kampungan ini dipermalukan. Jadi bahan tertawaan semua orang. Lihat, itu keluarga Nan, Kilyagenan. Cuma keluarga kelas 2. Kalau bukan karena pesta ulang tahun Nyonya Hi yang mengundang semua orang penting, keluarga Nan mungkin tidak bisa masuk ke ballroom ini. Bosan. Ayo pergi. Siu, kau benar-benar tidak tahu? Kenapa nenek bersusah payah mengadakan pesta dan mengumpulkan semua anak orang penting di sini? Keluarga Hi begitu besar, dan kau adalah penerus ketiga yang tunggal. Secara resmi ini pesta ulang tahun. Tapi sebenarnya ini acara jodoh untukmu. Hei. Kau saja belum menikah, ngapain aku buru-buru? Tidak, aku sebentar lagi menikah. Aku sedang rajin kencan. Kalau tidak segera menikah,
Nenek bisa berpikir macam-macam tentang kita. Sangning mana? Tidak tahu. Seharian tidak terlihat. Ngapain dipedulikan? Datang pun cuma memalukan. See you. Lihat. Ternyata dia anak hilang keluarganan. Kukira cuma orang kampung yang tidak pantas. Tak menyangka secantik ini. Cuma boneka cantik tanpa otak. Boring. Ayo pergi. Mau kemana? Pulang. Tidur. Kak mau ke nenek hi? Lari gak akan menolong. Hari berikut pasti ketahuan. Kamu. Emang cewek kayak apa yang kamu suka? Ayah, ibu, Sudah datang saja baik. Kakek sudah masuk duluan. Kita harus beri selamat ke nenek Hi, Sia. Bawa kakak jalan-jalan lagi. Oak. Kak, jalan sendiri aja ya. Tapi hati-hati. Jangan mempermalukan keluarga Nan. Anak desa kampungan benar-benar aneh. Di acara besar malah baca kitab hukum. SUA APA? Cewek ini menarik. gimana cara rebut semua harta keluarga Nan? Sangning kok sendirian? Yang lain pada main. Cepat cari mereka. Kekek Tanggo. Untuk bersosialisasi. Anak-anak ini bikin pusing. Siap. Ayo, kita lihat drama. Nonton apa? Dia bukan saudaraku. Cuma Kampungan. Lihat mukanya saja jijik. Ibu terlalu baik mau bawa dia ke sini. Di pesta megah begini, dia mempermalukan keluarga Nan. Dia bahkan tidak lulus kuliah. Setiap hari cuma baca buku, belajar. Tapi beneran ngerti? Masa bisa paham? Kak Sangning datang? Tolong tenangkan adik. Dia mabuk. Bikin malu di depan banyak orang. Memang kenapa? Aku menghina dia. Kira orang tua peduli sama kamu? Sebenarnya mereka anggap kamu sial. Keluarga Nan punya anak gagal seperti kamu. Memalukan. Aduh. Kakak, jangan dimasukkan ke hati. Dia. Cuma kebanyakan minum. Kamu ulangi lagi. Aku bilang, keluarga Nan punya kamu yang seperti ini. Kamu. Lihat, kan? Aku bilang ada tontonan seru. Wah, si Nona Nan ini kelihatan manis, tapi ternyata begitu parah. Si Sangning, kamu hilang. Kakak tetua seperti ibu, kalian di luar sana. Melakukan hal-hal memalukan, aku akan menghukum kalian. Ada masalah? Kamu. Maaf, semuanya, adik-adik saya. Kebanyakan minum dan membuat lelucon, saya sebagai kakak akan pulang dan menghukum mereka. Harap kalian tidak tersinggung. Belum bangun? Ayah masih mencari kalian. Sudah cukup lihat keramaian? Ayo, di sana sudah panas. Tinggal menunggu kamu, ya. Tidak pergi. Ah, Ini belum memberi selamat ulang tahun nenek, kamu tahu. Saya selalu sangat berbakti. berbakti? Kapan kata ini berhubungan dengannya? Hei, bukannya bilang tidak akan memberi selamat ulang tahun? Ibu, ayah, Sangning dia gila. Dia bahkan memukul saya dan adik di depan semua orang. Apa?
Ini tidak mungkin, benar? Ibu, lihat, wajah saya sudah bengkak karena dipukul. Ayah, ibu, Xie Sangning ini. Terlalu kasar, dia memang dari desa. Tidak tahu aturan sama sekali, sampai saat ini. Ini semua perbuatanmu. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu masih berbuat onar di sini. Maka keluarganan sudah kamu gut malu. Masih belum cukup malu? Hukuman dan sanksi, kita bicara di rumah, saya. Kalau sampai Nyonya Hi marah, keluarga Nan bisa hancur, aduh ayah. Lalu bagaimana? Ayah, selanjutnya adalah para junior harus memberi selamat ulang tahun Nyonya Hi. Saya sudah menyuruh Xia mempersiapkan piano. Dia sudah level 10. Kalau sampai membuat Nyonya Hi senang, kita mungkin tidak akan ada masalah. Kakek, ayah, ibu, tenang saja. Piano ini sudah saya latih selama beberapa bulan. Tidak akan mengecewakan kalian. Eo. Nyonya tua, tadi Sang Ning tidak tahu diri. Bikin malu, tolong jangan dipikirkannya. Jangan sampai mempengaruhi suasana hati Anda. Saya sudah menyuruh Xia menyiapkan lagu ulang tahun untuk Anda. Anda sangat perhatian. Xia. Memainkannya dengan sangat bagus. Meniru secara mekanis, setiap not. Tanpa jiwa sama sekali. Nyonya tua, maafkan kami. Memainkannya dengan bagus, terlihat kamu sudah berusaha keras. Terima kasih atas pujian Nyonya tua. Xie Sangning, kamu tertawa apa? Tidak ada, saya hanya merasa kamu bermain. Memiliki wajah yang manis. Tidak menyangka berani sekali. Kamu. Sangning, kamu ngomong apa? Nyonya, tolong jangan Maria. Anak ini baru saja dijemput dari desa, sangat tidak tahu diri. Xie Sangning, kamu cuma iri, Nyonya tua memuji saya. Kamu yang dari desa, ngerti apa tentang musik? Kalau memang berbakat, kamu juga mainkan satu lagu. Xia, kamu ngomong apa? Kakakmu besar di desa. Bahkan sekolah saja tidak pernah, mana bisa main piano. Kalau adik sudah bilang begitu, saya akan mainkan satu lagu. Kakak, kamu tahu saya belajar piano berapa lama? Jangan sampai hanya untuk gengsi, nanti. Yang malu adalah keluarga Nan. Sang Ning, hari ini adalah acara keluarga Hi. Di depan para bangsawan seluruh kota, bukan tempatmu untuk berbuat konyol. Apakah konyol atau tidak? Coba saja. Nyonya Hi, bolehkah saya meminjam pipa Anda? Kamu bisa main pipa. Sedikit tahu. Ambilkan. Terima kasih Nyonya. Suara pipa sangat indah, sejarahnya panjang, meskipun sangat sulit dipelajari. Tapi mewakili irama timur kita. Saya ingin menggunakannya untuk memberi selamat ulang tahun kepada Nyonya, baru. Layak dengan status Nyonya. Ayo, kita lihat. Baik. Yang dari desa ini main pipa, ini bukan lelucon kan? Tidak tahu diri, sudah berani menyinggung keluarga Hi dan Nan. Besok mungkin harus keluar dari kota. Cepat lihat, dia akan mulai main. Pipa lebih sulit dari piano. Xie Sangning, kamu pasti tidak mungkin bisa. Ini. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa memainkan pipa? Keahlian seperti ini, tanpa belajar puluhan tahun, tidak mungkin bisa dicapai.
bahkan lebih baik dari pemain utama di konservatori musik. Sebuah lagu pipa yang memukau, membuat semua wanita di istiri kehilangan warna. Ini ternyata adalah lagu Jing Hong Yang Tela Hailong. Dulu, aku membuat semua orang terkesan dengan lagu Jing Hong ini. Dan akhirnya masuk istana sebagai selir. Dia benar-benar bisa. Sangat indah. Kamu benar-benar bisa memainkan lagu Jing Hong. Ini adalah lagu ciptaan Ratu Xie dari dinasti Yo. Dulu dia masuk istana sebagai selir dengan lagu ini. Keahlian pipanya menggetarkan masa lalu dan masa kini, tak ada yang bisa menandingi. Nyonya tua, saya hanya belajar secara kebetulan. Luar biasa, benar-benar luar biasa, keahlian pipamu. Bahkan saya yang sudah belajar selama 50 tahun. Benar-benar kagum. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang saya terima hari ini. Terima kasih atas pujian Nyonya tua. Panggil saja saya Nenek Hi. Kakak, kamu bermain sangat bagus. Hanya saja. Di depan satu wajah, di belakang wajah lain, di sini manapun Nenek Hi. Tidak tahu apa maksudnya, apa niatnya. Nenek Hi, hari ini adalah acara ulang tahun Anda yang sangat penting. Baru saja kakak, di depan semua orang, membuat keributan dan memukul orang. Ini sama sekali tidak menghormati Anda dan keluarga Hi. Saya sudah mencoba menasihati, tapi tidak berhasil. Apa yang terjadi? Nenek Hi, tadi adik-adik minum alkohol. Dan mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar, merusak wajah keluarga Nan. Sebagai anak tertua keluarga Nan, saya tidak tahan melihatnya. Jadi saya memberikan sedikit pelajaran. Adik-adik masih belum mengerti. Saya juga tidak ingin mereka terus membuat keributan. Dan merusak pesta ulang tahun Anda. Sang Ning, ini jelas-jelas kamu yang membuat keributan duluan. Kenapa kamu masih berkilah? Cepat minta maaf kepada Nenek Hi. Cepat, anak ini mengatakan benar atau tidak. Kamu belum memeriksa. Harus langsung meminta orang minta maaf. Saya bersaksi. Nan Yu Cheng yang mabuk dan membuat keributan. Saya dengar dari kepala rumah tangga. Bukankah kamu sudah pergi? Bagaimana mungkin? Nenek, semua orang tahu saya sangat berbakti. Dan hari ini adalah pesta ulang tahun Anda, bagaimana mungkin saya tidak memberikan ucapan selamat? Dan langsung pergi? Belum bertanya dengan jelas, sudah meminta dia minta maaf, menuduh orang dengan salah. Bukankah itu juga membuat orang kecewa? Mama juga terlalu khawatir sampai salah langkah. Aku tidak akan menyalahkan ibu. Hari ini, kalau bukan karena adik-adikku yang membuat suasana jadi sangat memalukan, aku tidak bisa menghentikan mereka. Baru pertama kali aku bertindak. Aku hanya berpikir, keluarga tuan rumah, bagaimanapun, akan memberikan sedikit muka kepada tamu, tidak baik untuk terlalu keras menghentikan. Keluarga sulit diatur, aku sebagai kakak, kalau tidak mengatur. Bukankah itu tidak pantas? Anak yang baik, kamu sudah cukup menderita. Tidak apa-apa. Dua wajah, wanita yang sangat menarik. Tuan Hi, hari ini menjadi saksi untukku. Aku ini orangnya, selalu suka membantu orang. Bisa dilihat, Tuan Hi orang yang baik hati. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Hyang baik hati dan suka membantu orang. Orangnya sudah jauh, masih dilihat. Kamu bilang, cara dia melihat orang, selalu ada perasaan. Seperti melihat anjing. Kekek? Coba lihat, Xie Sangning memukulku sampai seperti ini. Baru saja dokter bilang, setidaknya seminggu baru bisa sembuh. Bagaimana aku bisa menghadapi orang nanti? Jangan menangis. Mau aku tampar lagi? Kakek, jangan pikir aku tidak tahu hal bodoh yang kalian lakukan. Kalau bukan karena Sangning, martabat keluarga Nan sudah kalian hancurkan. Sangning dia anak sulung. Mengajari adik-adik kalian itu seharusnya. Hari ini, walaupun dia memikul kalian, tapi dia menyelamatkan martabat keluarga Nan. Yang lebih penting lagi, membuat Nenek Hi melihat keluarga Nan dengan pandangan baru. Kakek, diam.
Sangning Jia Marganan. Kalau nanti aku dengar lagi, kamu memanggilnya Xie Sangning. Lihat aku tidak membuatmu menderita. Ayo duduk. Karena etiket pesta sudah dipelajari cukup, malam ini ada pesta amal, kamu juga ikut lihat. Kebetulan semuanya anak muda. Jangan takut, Xia menemani kamu. Iya, kakak. Sejak kamu kembali, selalu sendirian. Tidak punya teman. Aku berpikir membawamu masuk ke lingkaran kami, berteman dengan beberapa orang nanti, agar tidak terlalu kesepian. Kejadian kemarin, aku pikir-pikir lagi. Memang aku yang salah, seharusnya aku tidak menghalangimu. Memberi pelajaran pada Achen. Meskipun kakak memukulku, tapi di dalam hatiku masih merasa tidak enak. Ah, anak ini terlalu mengerti. Semuanya selalu memikirkan orang lain. Jangan menandas lagi, jangan sedih. Betapa mesranya hubungan ibu dan anak, seolah aku yang jadi anak palsu. Xia ini, sejak kecil sudah sangat pengertian. Apapun yang dirasakan, dia lebih memilih untuk menahannya sendiri. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Mengajakmu ke pesta, juga untuk membuatmu lebih banyak berteman. Memperluas wawasanmu, jangan sia-siakan niat baiknya. Iya kakak, maafkan aku ya, besok. Kamu akan datang kan? Datang. Tentu saja datang. Kakak Zeng, Rupanya, mencari pria untuk membantu. Nona Nan, kamu juga datang. Aku adalah tunangan Xia. Kita bisa dibilang satu keluarga. Malam amal hari ini, terutama untuk kalangan atas. Ada lelang amal, meskipun bersifat amal, tapi yang datang juga orang-orang kalangan atas. Kamu bisa melihat dunia. Aku sebagai permaisuryo, harta apa yang belum aku lihat? Aku masih perlu melihat dunia? Iya, lihat saja keramaiannya. Permisi. Saya. Tenang saja. Dia berani memukul wajahmu. Aku pasti akan memberikan pelajaran pada gadis desa yang tidak tahu diri ini. perkenalkan, ini adalah kakakku yang baru kembali. Masih belum terlalu terbiasa, hari ini aku membawanya keluar untuk bersantai. Ini dia nona dari desa. Malam amal kita ini, semakin lama semakin tidak berkualitas. Siapa saja bisa dibawa masuk. Tidak bisa menghentikan beberapa orang yang ingin memaksakan diri masuk ke lingkaran kita. Orang-orang yang tidak jelas semakin banyak. Mengerti tidak datang ke sini? Tolong beri aku muka. Aku hanya karena menghormatimu, kalau tidak, aku sudah pergi. Kakak, tidak apa-apa, kalau tidak mengerti, lihat saja dulu. Jangan bicara sembarangan. Oh ya, jangan juga sembarangan memfoto, kalau aku ketahuan. Kamu memfoto kami dan mengunggahnya ke Weibo. Untuk meningkatkan levelmu, aku akan memanggil pengacaraku. Langsung kirim surat pengacara ke kamu. Aku mempertimbangkan persahabatan 10 tahun dengan Ah Zeng. Baru aku toleransi kamu, jangan tidak tahu terima kasih. Tingkat yang kamu bilang. Maksudnya, pakai barang palsu. Kamu tahu apa? Ini harta keluarga kami, kamu pikir aku seperti kamu? Masih pakai barang tiruan. Harta turun-temurun keluarga San. Bisa kamu pertanyakan? Nan Sangning. Kalau bukan karena Xia, aku tidak akan bawa kamu ke sini, bukan untuk bikin masalah. Tangan ini adalah hadiah dari Raja Qi saat Ratu Qi dinobatkan. Di luar dihiasi permata, di dalam diukir Phoenix berekor 9. Melambangkan Phoenix terbang ke langit, dan nilai sebenarnya adalah permata yang menghiasinya, bukan mutiara biasa, melainkan mutiara nan dari barat. Permata ini lebih bulat, warnanya lebih hangat, dan yang kamu pegang ini lebih terang. Jadi, ini adalah barang yang aku bosan pakai dan buang begitu saja. Tidak menyangka di masa depan jadi sangat berharga. Yi Jun. Jangan gonting karkinja, dia tidak sekolah beberapa tahun, tidak tahu apa. Kalau tidak percaya, bisa cek buku sejarah. Tangan Ratu Qi dari dinasti Nan, yang paling berharga, adalah mutiara Nan dari barat yang ada di atasnya.
Yang kamu pegang ini jelas mutiara timur. Kakak, jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu ini acara apa? Cepat minta maaf ke Nona Zan. Adik jangan buru-buru. Nona Zhan, ada Cheng Sheng yang melindungi, kenapa kamu khawatir? Mereka sudah berteman lebih dari 10 tahun, mungkin lebih dalam dari kamu. Kamu ngomong apa sih? Maksudku, Nona Zhan dan Cheng Sheng sangat akur. Tentu, aku tahu. Dengan status Nona Zhan, pasti tidak akan menganggap Cheng Sheng. Paling banter, hanya sebagai cadangan, baik di istana maupun di rumah. Di mana-mana ada pertarungan tanpa darah, kalau sampai dua orang ini berkedip-kedip mata saja tidak bisa melihat bagaimana aku bisa duduk di posisi ratu. Nan Sangning. Kamu sengaja datang untuk mengacau, ya? Sikapmu yang tidak sopan ini tidak pantas. Jika tidak melakukan hal yang salah, tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Saya lihat ada beberapa orang. Kenapa begitu mudah terpancing? Entah apakah memakai barang palsu dan menjadi pelakor membuat orang menebak dengan tepat. Di sini merasa bersalah, ya? Saya lihat meja ini penuh dengan suasana yang tidak menyenangkan. Nona Nan, lebih baik ikut saya ke meja saya. Oh. Saya. Jangan dengarkan omong kosong Nan Sangning. Mulai. Lelang belum dimulai, tapi pertunjukan yang bagus baru saja berakhir. Benar. Itu dia, lihat kamu seperti anjing. Nona besar Nan. Kenapa kamu tidak memanggil saya? Tuan He, ini apa? Kenapa tiba-tiba peduli? Jangan-jangan kamu tertarik pada Nan Sangning? Baru saja, terima kasih Nona Ji. Tidak APA. Terakhir kali saya, di pesta ulang tahun keluarga He, saya sudah melihatmu. Kamu menampak, adikmu, saya ada di sana. Kamu cukup hebat. Membuat saya senang. Oh ya, terakhir kali saya sebenarnya ingin menjadi saksi untukmu. Tapi, Tuan He yang lebih dulu. Aneh juga, dia biasanya bukan orang yang suka ikut campur. Oh ya, mari kita bertukar kontak WeChat. Saya bilang banyak. Kontak Mew. WeChat. Kamu tidak tahu apa itu WeChat? Apakah desamu belum terhubung internet? Mungkin belum. Kamu ini manusia gua atau orang desa? Beri saya ponselmu, saya akan mengunduhnya untukmu. Sudah. Sekarang saya adalah teman pertama di daftarmu. Sangning, lelang akan segera dimulai. Lihat. Selamat datang di lokasi lelang amal. Lelang ini berjanji bahwa semua keuntungan dari lelang ini akan disumbangkan untuk anak-anak di daerah pegunungan sebagai kontribusi untuk masyarakat. Sekarang saya umumkan lelang resmi dimulai. Mari kita sambut barang lelang pertama, berasal dari dinasti Jin. Mangkuk emas dengan motif lotus dan bebek mandarin, harga awal 3 juta. Ini sangat cantik, Sangning. Ya. Jangan difoto, meskipun ini mangkuk emas. Tapi bukan dari dinasti Jin. Bagaimana kamu tahu? Percaya padaku. 8 juta sekali, 8 juta 3 kali, terjual. Satu barang saja bisa dijual dengan harga setinggi itu, orang-orang ini terlalu mudah ditipu. Barang kedua, dibuat langsung oleh Master Yuzen. Sepasang giok pemanas dari Hotan, harga mulai 5 juta. Bagaimana dengan ini? Ini cukup bagus, gioknya transparan, kualitasnya juga bagus. Hanya saja, ada beberapa serat es di dalam giok, tidak terlalu murni, tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, biasanya tidak terlihat. Boleh aku tahu? Ya. 6 juta. 3 juta. 10 juta, terjual. Barang berat lelang kali ini datang, barang ketiga. Karya dari pelukis legendaris Sunian, lukisan 100 burung menghormati Phoenix. Menyurat Hadjan Sejarah, lukisan 100 burung menghormati Phoenix adalah karya pelukis legendaris Sunian untuk Ratu Xie. Sangat berharga, harga mulai 10 juta. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan lukisan ini? Palsu. Bagaimana mungkin? Lihat burung-burung di atasnya, dilukis dengan sangat hidup. Dan ada penilaian dari tim ahli, bagaimana kamu bisa tahu? Lukisan ini pasti palsu? Pasti kamu tidak melihat dengan baik. Karya Master Sunian memang berharga. Lukisan ini adalah hasil kerja keras Master Sunian. Dengan segenap hati, pasti bisa dijual dengan mudah. Kakak Seng, cepat tawar. 12 juta.
Jangan tawar, lukisan 100 burung menghormati Phoenix, ini pasti palsu. Tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena yang asli sudah kubakar. Sangneng, kamu tidak demam kan? Lukisan 100 burung menghormati Phoenix yang kamu buat untukku. Aku sangat suka. Tapi warna hijau di bulu burung kecil ini aku tidak suka. Meskipun lukisan ini juga sangat hidup, tapi goresan kuasnya jelas bukan gaya khas Sunian. Dan Sunian biasanya menggunakan warna hijau daun untuk bulu burung kecil. Tapi lukisan ini menggunakan warna hijau zamrud. Pasti bukan yang asli. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Saya tawarkan 30 juta. Bukan Sangneng. Bukannya kamu tahu itu palsu? Kenapa masih menawar? Nansangning, kamu punya uang? Kamu cuma asal tawar saja. Uang ini, saya yang bayarkan untuk Sangning. Kenapa? Ini juga kamu mau ikut campur? Dia pasti mengipin kalau lukisan ini sangat berharga. Mau dijual lagi, dapat untung besar. Kak Seng, cepat tawar dong. Jangan sampai Nansangning yang dapat. 31 juta. 40 juta. Wah, Tuan Cheng, sudah tidak punya uang ya? Kenapa sekarang menaik 100 ribu? Kalau tidak punya uang, bilang saja, saya pinjamkan. Atau mungkin, kamu sangat suka lukisan ini. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Lihat-lihat ke tempat Sangning. Lagi pula kalian satu keluarga. 50 juta. 60 juta. Kenapa kamu tidak rebut? Saya datang ke sini untuk Nenek. Mengembalikan barang yang paling berharga baginya, benda-benda ini. Sama sekali tidak saya hiraukan, dan kamu tidak sadar. Nona Nan masih menyimpan niat jahat. 60 juta, sekali. Nyan Sengning, dekat dengan keluarga Ji hebat ya? Meskipun saya tidak dapat menawar, saya akan membuat kalian tidak nyaman, membuat kalian menghabiskan uang sia-sia. Sampai puas. Kak Seng, cepat tawar dong. Jangan sampai wanita itu berhasil. 100 juta. Saya. Ayo terus tawar, sudah menghabiskan uang sia-sia sebanyak ini. Kamu akan merasakannya. Menyerah. Atas nama anak-anak pegunungan, saya berterima kasih kepada Tuan Cheng. Atas kontribusinya untuk amal. Nona Nan sangat menakutkan ke depannya. Saya harus menjauh darinya. Kenapa saya merasa dia cukup lucu? Tuan He, kamu sedang bermain api. Nan Sengning, kamu wanita dari desa, berani menipu saya. Tuan Cheng, ini kan tempat umum. Tidak sopan seperti ini, tidak pantas. Kamu tahu nggak? Perbedaan antara keluarga Munan dan keluarga Kucheng. Bahkan kakekmu datang, dia harus sangat hormat padaku. Kamu siapa sih, berani-beraninya mengatur aku? Selesai Sangning. Kamu bikin Cheng Zheng jadi gila. Tuan Cheng, kenapa kamu begitu emosi? Jangan-jangan aku sudah menyentuh titik sakitmu, keluarga Kunan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Cheng, tapi kami pasti tidak akan. Dalam acara penting seperti ini, mengganggu suasana. Tamu-tamu terhormat dan mempermalukan keluarga sendiri. Sialan, cari mati. Sangning. Tuan He. Kenapa kamu datang? Kapan keluarga Chengmu bisa berbuat semaunya di sini? Tuan He, aku tidak tahu kamu di sini, maaf. Tamparan ini, aku ingat. Sampaikan pesanku. Jika keluarga Chengmu masih ingin tinggal di kota ini, besok, dia harus datang sendiri ke keluarga Nan untuk minta maaf. Ya, ayo pergi. Lanjutkan. Sangning. Bos He ternyata mau membantumu. Dia kan suami impian ribuan gadis di ibu kota. Aku sangat iri padamu. Banyak banget, nggak melanggar hukum perkawinan ya? Baru saja terima kasih Tuan He. Sama-sama. Nona Nan sepertinya punya kemampuan mengidentifikasi perhiasan. Boleh bantu aku melihatnya? Tuan He ternyata tertarik pada gadis liar ini. Nan Sangning, apa bedanya aku denganmu? Kenapa kamu bisa menarik perhatian Hisiu? Tuan He, mau aku lihat benda apa?
Selanjutnya adalah item utama lelang kali ini. Pipa terkenal dari dinasti Zhou, Feng Xiaoyin. Ini bukan pipa milikku? Sang Ning, pipa ini cantik banget. Nona Nan, lihat, asli nggak? Karena pipa ini satu-satunya di dunia. Tidak ada yang bisa menirunya. Harga awal 30 juta. 100 juta, pipa ini, nenek yang minta. 100 juta 2 kali. Jika kamu suka, aku akan memberikannya padamu. 100 juta 3 kali. Terjual. Terima kasih atas kebaikan Tuan He, saya sudah memutuskan untuk memutus masa lalu. Jika Nyonya He suka mendengarkan musik, saya bisa menggunakannya. Untuk memainkannya bagi Nyonya He. Memutus masa lalu, saya dengar Nona Nan. Besar di pegunungan, bagaimana bisa tahu? Kemampuan untuk membedakan barang antik dan perhiasan. Tuan He juga tahu, saya besar di pegunungan. Bagaimana bisa tahu saya tidak ngawur? Tuan He begitu percaya. Saya bisa mengenali koleksi. Saya ini orangnya polos, mudah percaya pada orang. Bisa dilihat. Tuan He memang orang yang tulus. Jadi, kemampuanmu dalam menilai barang antik, dari mana belajarnya? Saya pernah mengakui seorang biksu pengembara sebagai guru. Dia mengasingkan diri di hutan. Beberapa tahun, kebetulan tinggal di dekat rumah saya. Saya sering memberinya beras dan tepung, lalu dia mengakui saya sebagai murid. Saya belajar banyak hal darinya. Biksu. Dia berkelana, tahun lalu sudah pergi. Saya juga tidak tahu keberadaannya. Ini memang benar. Saya bisa menjadi saksi untuk Sang Ning. WeChat-nya baru saja didaftarkan, bagaimana mungkin punya? Kontak biksu itu? Nenek. Bagaimana? Sudah berhasil membeli pipa itu? Sudah. Jangan sembarangan membeli, bisa saja itu palsu. Sudah dicek oleh ahli? Saya sudah meminta ahli untuk memeriksanya, jika Anda tidak percaya. Saya akan meminta ahli datang langsung untuk memeriksanya lagi untuk Anda. Saya akan menaruh barangnya di mobil. Terima kasih Tuan He, saya pergi dulu. Nona Nan. Anda sengaja memprovokasi Cheng Seng. Membuatnya memukulmu, kan? Jadi, keluarga Nan bisa mendominasi kerjasama dengan keluarga Cheng. Kalau Tuan He sudah tahu, mengapa ikut campur? Anda ingin keluarga Cheng menunduk. Bagaimana kalau keluarga He yang turun tangan? Apakah bisa membuat kepalanya lebih rendah lagi? Terima kasih Tuan He, jadi, saya membantu Anda mendapatkan pipa. Kita selesai. Sebagai balasannya, saya ingin memberikanmu sebuah saran. Senyummu sangat palsu. Gila. Sang Ning, terima kasih. Gyokrui itu asli. Keluarga saya memuji saya, sebagai ucapan terima kasih padamu. Besok aku ajak kamu ketemu cowok ganteng. Mama, aku beneran nggak tahu, kenapa kakak melakukan itu. Kalau dia benar-benar cemburu sama cinta kakak Zheng ke aku, dia bisa langsung bilang ke aku, dia kan kakakku. Aku rela ngasih kakak Zheng ke dia, tapi kenapa dia harus di pesta itu? Buat fitnah kakak Zheng di depan umum, bikin aku malu. Sudah, jangan nangis lagi ya. Sang Ning, kamu di pesta amal itu. Beneran udah fitnah Cheng Seng-nya? Iya nggak? Apa ini fitnah? Siapa pasti lebih tahu daripada aku. Masih muda udah punya pikiran jahat, ngomong aja bohong. Memang di desa nggak ada yang ngajarin. Lihat aja kamu sekarang jadi kayak gimana. Ya udah, anggap aja aku yang fitnah. Kamu ini gimana sih? Berisik aja. Papa. Ada apa sih berantem? Papa, kamu datang pas banget. Sang Ning, sekarang ini semakin nggak karuan, mulut penuh kebohongan di luar sana. Buat fitnah, nggak cuma ngerusak nama baik keluarga Cheng, tapi juga mempermalukan keluarga Nan, menurutku. Harus diajarin baik-baik, diam. Tahu nggak? Barusan Pak Cheng udah dateng sendiri. Minta maaf ke Sang Ning, APA. Kalian berdua ini gimana sih jadi orang tua di lelang itu? Cheng Seng hampir aja mau mukul Sang Ning. Sang Ning, demi menjaga kehormatan keluarga Nan, dia rela nahan semua ini. Pak Cheng Odar setuju. Proyek kerjasama antara keluarga Cheng dan Nan akan dipimpin oleh keluarga Nan. Sang Ning, kamu ini pahlawan. Keluarga Nan, di lelang ini, kamu performanya bagus banget. Oh iya, tadi keluarga He juga nelpon.
Katanya Nenek Hi sangat suka dengan pilihanmu. Pipa itu, dan dia khusus mengundangmu. Besok ke rumah mereka. Keluarga Hi, itu keluarga apa? Keluarga Hi itu keluarga kaya. Nomor 1 di Beijing. Dapat apresiasi darinya, itu keberuntunganmu. Sangning, setelah kamu ke sana, harus performa yang baik, dekatkan. Hubungkan antara keluarga kita. Tenang kakek, aku pasti akan melakukannya. Sangning, Nenek Hi itu baik. Setelah ke sana, jadilah anak yang baik, biar Nenek suka sama kamu ya. Ayah tenang, aku pasti bisa. Apapun hubungan keluarga, semuanya kalah dengan keuntungan. Untungnya, berpura-pura sudah menjadi kebiasaanku. Ebyo, Jangan menangis, kalau kamu masih menangis tengah malam begini. Menangis terus-terusan, mengganggu ketenangan rumah ini. Kamu, pergi saja dari sini. Non, aku masih harus mengantar Nona Sia. Aku pergi dulu. Ya. Sungguh unik, keluarga Hi memang bukan keluarga biasa. Nona Nan. Aku datang untuk menemui Nenek Hi. Nona Nan, silakan, Nenek sedang menunggu. Nenek, Nona Nan sudah datang. Kamu datang, aku sedang menunggu. Nenek Hi, Aku dengar dari Ayu, kamu yang membantu memilih pipa. Aku tidak menyangka, di usia muda, kamu tidak hanya bisa memainkan pipa, tapi juga mengerti pipa. tidak terlalu mengerti, Pak Hi yang terlalu baik. Jangan merendah, aku tahu anak itu, meskipun dia terlihat tidak serius. Tapi dia tidak mudah ditipu, pipa ini. Sebenarnya, kakek Ayu selalu menginginkannya. Dia sangat suka mengoleksi barang antik, terutama pipa dari dinasti Youo, sangat terkenal di zaman itu. Tapi selama beberapa tahun terakhir, tidak ada kabarnya, baru tahun ini muncul. Ayu langsung membelinya. Pak Hi sangat berbakti. Kadang-kadang saja. Aku sudah belajar pipa selama 50 tahun, memegang pipa ini saja merasa. Membuang-buang barang bagus, pipa ini mungkin. Hanya kamu yang bisa mencobanya. Kalau begitu, saya akan mencoba. Kenapa Tuan Muda sudah kembali? Bukannya baru kemarin pulang? Biasanya setidaknya 2 minggu. Nenek di mana? Di dalam, Nona Nan juga ada. Kenapa kamu kembali? Aku datang untuk menemani nenek makan siang. Langka sekali, khusus pulang untuk menemani aku makan siang. Kamu memainkan pipa dengan sangat hebat. Sayang sekali, kalau ikut lomba pasti menang. Memainkan alat musik sebenarnya untuk kesenangan, bukan untuk tampil di depan orang. Baru layak. Benar, tidak heran di usia muda kamu sudah begitu tenang. Terima kasih pujian Nenek Hi. Makanlah. Kenapa saat tersenyum padaku? Tidak pernah semanis ini. Sangning, kalau ada waktu, sering-sering main ke sini ya.
Nenek, tenang saja, saya akan sering datang mengganggu. Dengan begitu, saya juga bisa ikut menikmati memainkan pipa itu. Pipa itu hanya cocok untukmu, tidak akan sia-sia. Kalau begitu, saya pergi dulu, Hi Nenek, sampai jumpa. Baik, Hi Xiansheng, sampai jumpa. kamu antar dia, sopirnya sudah pulang pagi tadi. Tidak usah, Hi Nenek, Hi Xiansheng biasanya sibuk. Jarang ada waktu luang untuk mengunjungi Anda, saya akan pulang naik taksi saja. Kamu lihat di mana saya sibuk? Ayo pergi. Pergilah. Kamu ini menganggap saya sebagai sopir ya? Hi Xiansheng, orang berbakat seperti Anda, siapa yang berani menganggap Anda sebagai sopir? Kamu tidak sedang menyindir saya, kan? Bagaimana mungkin? Hari ini langka sekali Tuan Muda pulang, kenapa Nyonya Tua malah menyuruhnya pergi? Dia tiba-tiba datang mengunjungi saya di siang bolong, ini menunjukkan bakti dia. Tentu saja bukan karena saya. Bos Hi, perusahaan mobil Jifeng hampir bangkrut. Apakah kita harus membantu? Tidak perlu. Saya antar kamu pulang ke rumah Nan. Ya, Sang Ning, mulai sekarang tidak boleh menggunakan ekspresi ini lagi. kenapa? Kamu benar-benar orang tua. Bagaimana dia tahu? Lihat cowok ganteng. Dunia ini memang indah, saya memang perlu lebih banyak melihat dunia. Kamu memang harus lebih banyak melihat dunia. Gila. Terima kasih Hi Xiansheng sudah mengantar saya sendiri. Sama-sama. Kalau begitu, saya pulang dulu. Nan Sangning. Nenek sangat menyukaimu. Kalau ada waktu, sering-sering temani nenek. Terima kasih Hi Nenek sudah menyukai saya. Saya akan sering mengunjunginya. Hi Xiansheng, masih ada urusan lain? Kalau tidak ada, saya pergi dulu. Kamu bermain pipa dengan bagus. Hi Xiansheng, kenapa tiba-tiba memuji saya? Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya nenek yang bertanya. Apakah lagu yang kamu mainkan di pesta itu ada partiturnya? Tidak ada, tapi kalau Hi Nenek suka, saya bisa menuliskan lagunya dan mengirimkannya ke Hi Nenek. Kalau sudah selesai, hubungi saya. Di kota ini banyak wanita yang ingin mendapatkan kontak saya, tapi hanya kamu yang memilikinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Selain urusan partitur, jangan ganggu saya. Tuan Hi, saya tidak tertarik dengan kontak Anda. Untuk memudahkan Anda mengambil partitur musik. Jadi saya masih bisa dengan terpaksa menyimpan kartu nama Anda. Tuan Hi benar, saya memang perlu melihat dunia. Jadi saran Tuan Hi akan saya ingat baik-baik. Sebagai balasannya, saya juga ingin memberikan saran kepada Tuan Hi. Tuan Hi, jangan terlalu narsis. Nona, Anda sudah kembali. Ayah sedang menunggu Anda di ruang baca. Kakek, Sang Ning sudah kembali. Kenapa pulangnya sampai larut malam? Sang Ning sedang mengurus urusan penting. Jangan terlalu heboh, Sang Ning. Ceritakan pada kakek, hari ini pergi ke rumah keluarga Hi. Apakah Nenek Hi masih menyukai Anda? saya memainkan pipa untuk Nenek Hi. Nenek Hi memuji permainan saya dan menyambut saya. Lain kali datang ke rumahnya. Anda harus berperilaku baik. Nenek Hi sangat baik, tahu saya tidak punya mobil untuk antar jemput. Bahkan mengatur sopir pribadi untuk mengantar saya.
Nenek Hi benar-benar menghargai Anda. Ngomong-ngomong, keluarga Nan tidak mengirim mobil untuk mengantar Anda? Sekarang saya menggunakan mobil Sia. Hanya saat Sia tidak sibuk. Paman Zhang baru akan mengantar jemput saya. Kenapa begitu? Sang Ning sudah lama kembali. Bahkan mobil pun tidak disediakan, keluar rumah harus pinjam mobil Sia. Saya sudah menyuruh Miling mengaturnya, hal-hal kecil ini. Saya tidak terlalu memikirkannya, sangat tidak pantas. Jika hal ini tersebar, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Keluarga Nan miskin, putri bangsawan sendiri. Keluar rumah bahkan tidak punya mobil untuk dikendarai. Ayah benar. Saya akan segera mengaturnya. Tidak perlu kakek, saya tidak terlalu suka keluar rumah, dan saat keluar rumah. Entah ke rumah Hi atau menemani Nona Ji. Nenek Hi selalu memperhatikan saya, Nona Ji yang membayar. Bahkan memberikan hadiah, saya tidak kekurangan apa-apa. Apa? Orang tua Anda tidak memberikan uang saku? Uang apa? Saya sudah menyuruh Miling, ingatannya bagaimana sih? Bahkan uang pun lupa diberikan. Apa yang bisa saya harapkan darimu? Anda benar-benar ingin membuat keluarga Nan menjadi bahan tertawaan? Putri bangsawan sendiri keluar rumah tidak punya uang. Ini namanya apa? Kakek jangan marah, Nenek Hi dan Nona Ji. Bukan orang yang dangkal, mereka tidak akan karena Hal kecil ini. meragukan kemampuan keluarga Nan. Nenek Hi malah memuji saya, bilang saya patuh dan mengerti, itu menunjukkan keluarga Nan memiliki tradisi yang baik. Benar juga, keluarga besar seperti Hi. Tentu tidak akan dangkal, tapi putri kami dari keluarga Nan juga harus memiliki martabat sendiri. Jadi, saya akan memberimu mobil dan sopir, nanti. Setiap bulan saya akan memberimu uang saku 800.000. Dan, kalau nanti ke rumah Hi lagi, harus membawa hadiah kecil, baru terlihat bermartabat. Terima kasih kakek, saya sudah selesai belajar etiket. Tapi sebagai anak tertua keluarga Nan, saya merasa ada tekanan. Tapi belajar tidak ada habisnya, saya ingin terus belajar agar tidak membuat malu keluarga Nan di acara penting nanti. Cucu saya punya semangat seperti itu bagus sekali. Kamu mau belajar jurusan apa? Kursus bisnis MBA. Itu butuh gelar sarjana, kamu cari jalannya. Biar Sang Ning bisa ikut dengar. Masalahnya selesaikan. Sang Ning punya semangat seperti itu, bagus sekali. Sekarang, jarang keluarga Hi melihat baik Sang Ning kita. Semakin baik Sang Ning, semakin suka Nyonya Hi, nanti keluarga Hi bisa kasih kesempatan ke keluarga Nan. Keluarga Nan pasti akan melesat, benar kata ayah. Pada akhirnya, semua untuk keluarga Nan. Terima kasih kakek, saya tidak akan mengganggu lagi. Pergilah, istirahatlah lebih awal. Nan Sang Ning, jangan terlalu sombong. Di depan kakek, berpura-pura, kamu kan cuma mau uang. Terus kenapa? Kamu. Saya dan Mucin Kuma dapat 500.000 sebulan. Kenapa kamu 800.000? Kalau kalian tidak terima, bisa minta sendiri. Saya tidak seberani kamu. Kamu ini palsu, sekarang masih tenang-tenang saja. Tinggal di keluarga Nan, saya pikir. Kamu sudah tidak punya malu. Kamu ngomong siapa? Ayah ibu sayang sama saya selalu. Putri keluarga Nan, cinta ayah ibu ke saya. Kamu tidak bisa menyaingi. Nasya, apa yang kamu punya sekarang? Cinta dangkal itu, bukan kamu yang dapatkan. Tapi saya yang tidak peduli. Kasih ke kamu. Kamu ngomong apa? Kalau aku jadi kamu, akan bersikap baik, bukan membuat masalah di mana-mana. Tidak mungkin. Ayah, ibu. Kakak, kamu baik-baik saja? Sia kenapa? Apa yang terjadi? Kakak dia sangat menakutkan. Aku hanya ingin mendekatkan diri dengannya. Aku tahu dia membenciku, tapi aku sudah meminta maaf padanya. Tapi dia bilang, kecuali aku, kalau tidak akan pernah bisa membayar. Nan Sang Ning, aku sudah tahu kamu dingin dan kejam, tapi aku tidak menyangka di usiamu yang masih muda.
Kamu bisa sejahat ini, kakek sudah memberikanmu perlakuan yang lebih baik dari Xia, apalagi yang tidak kamu puas? Apakah kamu ingin membunuh? Aku beritahu kamu. Jangan pikir hanya karena sedikit keberuntunganmu bisa mendapatkan hati Nenek Hi, kakek menghargaimu. Kamu sudah sombong, sudah tidak tahu aturan. Kalau tahu kamu seperti ini, aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Kamu tahu kamu adalah anak sulung, mewakili nama keluarga. Perilaku rendahmu, bahkan kejam pada adikmu. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Ayah, aku tidak sengaja menyakiti adik, itu dia. Diam kau. Menghadapi situasi seperti ini lagi, aku sudah tidak punya perasaan. Aku tidak sengaja, tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Kamu. Nyonya, dokter sudah datang. Cepat obati lukanya. Cepat, cepat, cepat. Hari ini bertaruh, ternyata menang juga. Membela diri tidak ada gunanya, pelajaran ini sudah aku pelajari di kehidupan sebelumnya. Untuk memecahkan masalah, hanya ada satu cara, yaitu nilai. Selalu lebih penting dari kebenaran. Bisa menyakiti Xia sampai seperti itu. Anak tidak terdidik ini, kalau tahu. Seharusnya tidak membawanya kembali. Sudahlah, hari ini adalah acara keluarga. Mengapa kamu bicara seperti itu? Benar juga. Dia memang tidak dididik dengan baik. Jangan bicara lagi. Sang Ning datang, ayo. Temani tante jalan-jalan. Terakhir kali kamu pulang, tante tidak sempat menyiapkan hadiah apapun, hari ini tante sengaja menyiapkan hadiah untukmu. Apa yang kamu butuhkan, bilang saja pada tante, ayah ibu tidak sayang padamu. Tante sayang kepadamu. Benar-benar serigala memberi selamat pada ayam. Benarkah? Tentu saja benar. Orang tuamu juga bodoh, sampai-sampai mengabaikan anak kandung mereka sendiri. Hanya demi anak palsu. Bibi sudah tidak tahan melihatnya. Kamu tenang saja. Nanti ada Bibi di sini, Bibi akan melindungimu. Terima kasih, Bibi. Oh ya, katanya kamu juga pergi ke rumah Hi. Ternyata, ekor rubahnya sudah terlihat. Ya, karena saya bisa memainkan pipa, jadi Nyonya Hi mengundang saya untuk berkunjung. Apa yang dikatakan Nyonya Hi padamu? Apakah kamu bertemu dengan orang lain? Bibi, ini tidak bisa saya katakan, kecuali Bibi menganggap saya sebagai orang sendiri. Bodohnya, tentu saja Bibi menganggapmu sebagai orang sendiri. Bibi, kakak, kalian sedang apa di sini? Tidak ada, Xia, saya sedang menasihati kakakmu. Kalian berdua adalah saudari, jangan sampai karena hal kecil seperti ini menjadi bermusuhan. Jangan kira dengan berpura-pura memelas di mana-mana, kamu bisa mendapatkan simpati. Aku beritahu kamu, orang tua membencimu, meskipun Bibi lembut hati. Tapi dia bukan orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Apakah kamu takut? Kamu sudah mendapatkan kasih sayang dari seluruh keluarga Nan. Kamu seharusnya sangat percaya diri. Sangat yakin, mengapa begitu khawatir? Kapan aku tidak yakin? Nen Seng Neng, jangan kira. Dengan hanya bicara, kamu bisa mengalahkanku. Kamu tidak kencing. Lihat di sermon, kamu hanyalah anjing yang jada kuer. Aduh, kalian berdua adalah saudari. Apa yang kalian bicarakan ini? Cepat berhenti bertengkar, nanti ibu mendengar dan sedih. Kamu tahu siapa dirimu sebenarnya? Kamu hanyalah orang kasar yang kembali dari desa. Orang tua sama sekali tidak mengharapkanmu kembali, mereka sangat kecewa padamu. Sampai-sampai. Kamu, Xia Seng Neng. Xia Seng Neng, kamu gila. Kamu berani mendorongku ke air. Bukankah kemarin kamu bilang aku ingin kamu mati? Aku melakukan ini. Bukankah sesuai dengan keinginanmu? Kamu, tunggu saja. Aku akan memberitahu orang tua. Biar mereka tahu wajah aslimu yang buruk. Xia, kamu kenapa? Ibu. Neng senggining, jietaji.
Mendorongku ke air, dia benar-benar ingin membunuhku. Ibu, aku tidak. Sia, bukankah tadi kamu tidak sengaja terpeleset? Dan baru saja jatuh? Jelas-jelas kamu yang mendorongku jatuh, wanita gila. Kamu pasti ingin aku mati, ya? Bibi, kamu tadi juga ada di sana. Kamu melihat semuanya, kan? Kamu selalu adil, pasti akan membela aku, ya? Bibi, cepatlah bicara. Sietari, sebenarnya kamu sendiri yang jatuh. Tidak ada hubungannya dengan Sangning, kamu. Kamu ngomong sembarangan, jelas-jelas dia yang sengaja mendorongku. Mama, kemarin aku tidak sengaja mendorong Sia jatuh dari tangga. Mama, Papa, kalian sudah sangat kecewa padaku. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini lagi? Jika hari ini aku yang mendorongnya. Kalau kalian tahu, pasti akan mengusirku dari rumah. Mama, kamu tidak percaya padaku. Ah, sudahlah. Mungkin ini cuma kesalahpahaman, Bibi sudah melihat semuanya. Mungkin kamu sendiri yang tidak sengaja jatuh, lalu mengira Sangning yang mendorongmu. Bukan, jelas-jelas dia. Dia yang membuatku jatuh. Sudahlah, Mama akan ganti baju yang bersih untukmu. Jangan sampai kedinginan. Ayo pergi. Terima kasih, Bibi, tadi sudah membela aku. Ah, Bibi tahu kamu merasa tidak adil. Bibi juga sedih melihatmu. Tapi kamu harus ingat, kali ini Bibi ada di pihakmu. Tentu saja, Bibi adalah orang dekatmu. Pesta hampir dimulai. Ayo kita pergi. Nona. Pesta keluarga sebulan sekali ini juga bertujuan untuk memperkuat kekompakan keluarganan kita. Lihat saja, sebulan ini rumah kita berantakan seperti ayam dan anjing bertengkar. Aku harap kedepannya di keluarganan kita lebih sedikit masalah. Saya mana? Papa, Sia baru saja jatuh ke kolam. Dia sedang marah dan tidak mau makan. Kenapa tiba-tiba bisa jatuh ke kolam lagi? Sia bilang, itu Sangning yang mendorongnya. Apa? Sangning. Sia jatuh ke air. Apakah kamu yang mendorongnya? Sia Sangning. Aku dengar. Kenapa kamu tidak menjawab? Apa kamu tidak punya sopan santun? Makan tidak bicara, tidur tidak bicara. Ini aturan yang dibuat kakek. Kamu. Papa selalu menghormati kakek. Aku pikir Papa akan mematuhi aturan itu. Lagi pula, di keluarga terhormat, tidak ada yang berisik. Di meja makan, itu tidak pantas. Jelas-jelas kamu yang melakukan hal kejam ini. Kamu malah menasihatiku? Sebelum makan tidak boleh memarahi anak, sebelum tidur tidak boleh memarahi istri. Hari ini adalah pesta keluarga sebulan sekali yang langka di keluarganan. Di momen penting seperti ini, Papa, apakah Papa tidak menghargai muka kakek? Tidak pantas. Apa kamu mau aku memanggil guru privat untukmu? Mengajarkanmu bagaimana menjaga aturan? Bukan, ayah, aku hanya marah sesaat. Meskipun marah, jangan membuat anak-anak merasa malu di meja makan. Anak-anak, bertengkar itu sebenarnya hal kecil. Kamu berteriak-teriak seperti itu tidak menjaga aturan. Atau tidak menghormati aku? Bukan, ayah, aku ceroboh. Gadis ini, kenapa lebih kolot dari kakek? Kenapa? Acara keluarga sudah dimulai 1 jam yang lalu. Tidak ada satupun yang datang menghiburku. Ibu, apakah ibu tidak menginginkanku lagi? Kamu mungkin terkejut karena kejadian kemarin. Jadi kamu mengalami beberapa halusinasi. Kamu seharusnya tidak sengaja tersandung batu. Mengira Sangning yang mendorongmu. Bukan, benar-benar dia yang mendorongku. Ibu, kenapa ibu tidak percaya padaku? Masih ribut apa lagi? Ayah, Nan Sangning hari ini. Ibumu tadi sudah menceritakan semuanya padaku. Dan bibimu juga menjadi saksi, ini semua salah paham. Masih ribut apa lagi? Hari ini acara keluarga, kamu sendiri yang ngambek. Membuat seluruh keluarga malu. Sudah, jangan bicara lagi, jangan membuat ayah marah. Sangning ini, bahkan tidak memikirkan hal ini. Ini semua salah paham, kita semua satu keluarga. Jangan merusak keharmonisan. Kamu istirahat yang baik. Tunggu sebentar, ibu akan menyuruh orang mengantarkan makanan untukmu. Cepat pergi, tamu di luar masih menunggu. Istirahat yang cukup. Nan Sangning, kamu manis sekali. Ning Ning. Ayah, Ibu. Kejadian hari ini, Sia tidak sengaja.
Dia ketakutan karena jatuh ke air, jangan dipikirkan. Aku tahu, siapa penakut, wajar kalau dia ketakutan. Aku tidak akan menyalahkannya. Ayah waktu itu juga ingin kalian bisa rukun. Aku tidak akan menyalahkan ayah, ayah tenang saja. Aku akan rukun dengan Sia. Sebagai kakak, nanti harus. Kakak, aku akan pergi. Kebetulan, Ning, kamu antar bibimu. Ya, Kamu tidak ada yang mau katakan padaku? bilang apa? Jangan pura-pura, kamu yang membuat keributan hari ini. Orang tuamu merasa bersalah, jadi lebih dekat denganmu, kan? Nansang Ning, kamu memang punya cara. Tapi kamu juga harus tahu diri, kalau orang tuamu tahu. Kamu yang bawa Nasya ke kolam, kan? Kira-kira mereka langsung marah dan usir kamu dari rumah? Jangan bilang ke tante, aku mohon. Itu tergantung apa yang bisa kamu lakukan untukku. Asal tante bantu jaga rahasia, aku mau lakukan apa saja. Kalau di rumah Hi, kamu lihat siapa saja nggak? Dengar-dengar kabar apa nggak? Aku di rumah Hi juga ketemu anak sulung keluarga Hi. Hisiu itu satu-satunya penerus keluarga Hi selama 3 generasi. Dia juga yang mendirikan grup Huiyao senilai miliaran dolar. Dia ngobrol sama kamu? Kamu punya kontaknya nggak? Enggak, kami cuma bicara 2 kata. Itu juga karena dia menghormati nenek Hi, baru mau respon. Tapi, nenek Hi suruh dia antar aku pakai mobil. Di mobil dia nelpon, aku dengar dia sebut rencana investasi di Jifeng Motors. Beneran? Tapi Jifeng Motors lagi sepi nih. Bagaimana dia bisa mengambil alih? Aku nggak tahu, cuma kebetulan. Dengar dia sebut sekali, kalau tante nggak yakin. Tanya langsung aja ke bos Hi. Oke, kalau nanti ada urusan lagi antara keluarga Nan dan Hi, kamu harus cerita semua detail ke aku. Tante, urusan keluarga Hi susah bahasnya. Soal ini, aku bahkan nggak cerita ke kakek. Takut keluarga Hi marah. Gimana? Cuma kasih info receh doang mau nutupin aku. Nen Seng Neng, denger ya? Aku pegang bukti kejahatan kamu. Kalau berani nggak dengar omongan aku langsung kasih tahu orang tua kamu. Suruh usir kamu dari rumah. Kamu lebih baik hati-hati. Bos Hi, Jifeng Motors hampir bangkrut. Kita perlu bantu nggak? Nggak perlu. Pas Hi. Lanjut. Selain proyek Luzhou, ada beberapa undangan lain. Ada pesta kemenangan Yicheng International, sama pameran teknologi. Kecuali acara pembukaan Luzhou, jadwal lain semua dibatalkan. Sayap. Gimana kabar keluarga Nan? Keluarga Nan nggak ada masalah khusus. Cuma itu, Keluarga Nan baru gagal 2 proyek. Bos Nan sampai pusing 7 keliling. Kakeknya turun tangan langsung baru bersin urusan. kalau Nona Nan gimana? Dia jangan-jangan sudah buang kartu namaku. Hilang? Kenapa belum menghubungi saya? Anda maksudkan putri keluarga Nan? Apa saya bertanya padanya? Dia mau apa terserah dia. Saya tidak tertarik. Lanjutkan. Nan Sangning. And the Buchan. Putri keluarga Nan, baru-baru ini, sedang belajar kursus bisnis. Selain itu, pergi minum teh dengan nenek. Nenek. Batalkan semua jadwal, baru-baru ini. Saya harus lebih sering mengunjungi nenek. Bagaimanapun juga nenek saya yang paling sayang, tentu saya harus lebih berbakti padanya. Maksudnya apa? Ini senang atau tidak senang? Benar-benar pria yang merepotkan setelah mengantar partitur musik. Hapus saja kontaknya. Nona Nan,
Nenek Hi, Di lantai 2, Nona Nan silakan masuk. kenapa Tuan Hi ada di sini? Ini rumah saya. Nenek Hi mana? Nenek sedang tidur siang. Partitur musik saya taruh di sini, saya pulang dulu. Masih harus kembali ke sekolah untuk kelas. Sudah makan? Belum. Pas sekali, Mama Zhang baru saja memasak, makan bersama. Kalau nenek bangun tahu, saya menunda. Waktu makanmu sampai tidak ada, pasti akan menyalahkan saya. Kurang perhatian. Setelah makan saya antar kamu kembali ke sekolah. Nyonya, kenapa belum tidur? Saya sudah bangun lama. Hari ini Nona Nan datang. Tuan muda bahkan dengan inisiatif mengajak tamu makan, setelah makan. Mengantar Nona Nan kembali ke sekolah. Sebelumnya Tuan muda mungkin sedang masa pemberontakan, benar-benar. Matahari terbit dari barat, saya belum pernah dengar, anak siapa. Memberontak selama 28 tahun, tiba-tiba melewati masa pemberontakan. Nyonya, Anda tidak makan? Anak itu datang ke sini. Tidak lain untuk bertemu Sang Ning. Biarkan dua anak muda itu sendiri saja ya. Sang Ning pulang sekolah. Bagaimana belajar di sekolah baru-baru ini? Lumayan, saya sudah mulai beradaptasi. Kakak, kalau tidak mengerti, tidak perlu memaksakan diri. Sia, kakakmu baru mulai belajar, dia mau maju. Ini hal yang bagus. Sang Ning tahun ini sudah belajar setahun. Langsung magang di perusahaan, coba-coba. Baik, Nan Sang Ning, kamu keluar sana. Bersin apa lagi? Adik, kamu ini. Nan Sang Ning, berani-beraninya kamu menipu aku. Bibi bilang apa? Sepertinya aku tidak mengerti. Jangan pura-pura tidak tahu. Mobil Jifeng hari ini baru umumkan bangkrut tutup. Kalau bukan karena kamu, si kecil ini menyesatkan. Aku juga tidak akan memasukkan sebagian besar hartaku untuk beli saham mobil Jifeng. Aku anak yang baru pulang dari desa, bahkan mobil Jifeng. Apa saja tidak tahu, bagaimana bisa Bibi menuduhku? Dalam hal ini, Wenyu, investasi sahammu gagal. Mana bisa menyalahkan Sang Ning? Dia masih kecil, ngerti apa? Bagus Nan Sang Ning, berani-beraninya kamu bohong padaku. Kamu sudah menghabiskan setengah hartaku, sekarang masih mau pura-pura tidak bersalah. Terus jadi nona besar keluarga Nan? Mimpi. Kalian masih membelanya, mungkin tidak tahu betapa jahatnya wanita jahat ini, dia mendorong Sia ke kolam. APA? Bukannya kamu sendiri yang konfirmasi, Sia sendiri. Yang jatuh ke kolam? Ini semua ulah si Jalang ini. Ayah, si Jalang ini penuh akal licik, sangat jahat. Anak liar yang pulang dari gunung, memang serigala putih yang tidak bisa dijinakkan. Dia baru saja mendorong Sia ke sungai. Lalu menghitungiku, keluarga Nan menyimpan cucu seperti ini. Pasti jadi bencana, lebih baik cepat-cepat usir dia dari rumah. Sang Ning, apa yang dikatakan bibimu benar? kakek, aku tidak tahu. Jangan pura-pura. Aku lihat sendiri. Ayah ibu, kalian dengarkan? Nan Sang Ning dia, yang mendorongku jatuh. Dia sengaja. Sang Ning jangan bohong, jujur. Waktu itu aku antar keluarga Bibi pergi, Bibi memang tanya aku. Apa yang aku dengar dan lihat di keluarga Hi. Harus jujur beritahu dia, tapi dia bilang kalau aku tidak bilang. Langsung pulang, kasih tahu ayah ibu dan kakek. Kalau aku yang mendorong Sia ke kolam. Kamu, Lagi pula saksi mata cuma dia seorang. Dia bisa seenaknya mengarang, dia juga bilang. Kalau orang tua tahu aku yang membuat Sia jatuh ke kolam, pasti akan mengusirku dari rumah dan menyuruhku kembali ke desa. Menjadi anak liar. Aku benar-benar takut,
Makanya aku terpaksa menuruti ancamannya. Dan menceritakan apa yang kulihat di rumah Hi. Kamu bohong, jelas-jelas. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku memang melihat Hi Xiao di rumah Hi. Nenek Hi menyuruhnya mengantarku pulang dengan mobil. Waktu itu di mobil, aku hanya mendengar dia menelepon. Dan membicarakan tentang mobil Jifeng. Tapi aku hanya mendengar sedikit, tidak yakin. Makanya aku tidak memberitahu kakek tentang hal ini. Tapi tante terus memaksa, aku terpaksa. Kamu si dalang kecil, jangan ngomong sembarangan, jelas-jelas. Jadi, kamu benar-benar mendengar Hi Xiao menyebut mobil Jifeng? Aku tidak yakin, aku hanya mendengar sedikit. Nenek Hi ternyata begitu. Menghargai Sang Ning. Sang Ning bahkan bisa mendapatkan informasi dari keluarga Hi. Keluarga Nan baru saja tenang beberapa hari. Kalian mulai ribut lagi, membuat seluruh rumah tidak tenang. Sudah kubilang. Masalah Sang Ning dan Xia sudah berlalu, kalian malah membuka kembali, aku beritahu kalian. Hal ini harus dihentikan, Ayah. Ayah terlalu memihak Sang Ning. Ayah, kalau tidak percaya padaku, tidak percaya pada kakek juga? Kakek sebagai orang tua, kepala keluarga. Tapi ayah malah meragukannya secara terbuka. Orang bijak bilang, bakti adalah yang utama. Kalau dalam keluarga tidak menghormati yang lebih tua, melawan atasan. Kacau balau, bisa dilihat keluarga ini sulit untuk bertahan lama. Sekarang kamu tahu tidak menghormati yang lebih tua, tapi sebelumnya, bagaimana kamu memperlakukanku? Aku hanya menasihati dengan baik. Berharap ayah tidak membuat kakek kecewa. Ayah, jangan dengarkan dia. Wanita jahat ini sudah merugikan setengah keluarga, merugikanku puluhan juta. Hari ini, aku pasti akan mengusirnya dari rumah kita. Perempuan seharusnya mengikuti suami. Tante sekarang sudah menikah, malah kembali untuk memecah belah. Berbicara sembarangan, membuat masalah, membuat rumah tidak tenang. Wanita jahat ini, dari mana datangnya teori feodal itu? Ayah, dia. Kakap. Anak-anak bertengkar memang hanya masalah kecil. Kamu malah tidak berhenti, aku lihat kalian. Seperti ingin membuatku mati karena marah. Nan Wenyu, kamu sendiri berinvestasi, kenapa harus bertanya? Anak kampung yang tidak tahu apa-apa, baru pulang dari desa. Sekarang investasi gagal, langsung menyalahkan orang lain. Jangan berpikir kamu bisa membuat kekacauan. Kamu ulang dan membuat keributan, lalu meminta aku yang membereskannya. Kerugianmu, tanggung sendiri. Aku ulangi sekali lagi. Lupakan yang sudah berlalu, jangan diungkit lagi. Kalau kamu masih tidak menganggap serius perkataanku, kamu saja yang mengurus rumah ini. Ayah, jangan marah sampai sakit. Nan Sang Ning, kamu wanita jahat. Kamu sengaja menjebakku, selalu bicara tentang aturan. Hatimu yang paling hitam. Aku sudah mengingatkan Bibi, tapi Bibi sendiri yang terlalu serakah. Kamu, Kalau aku tidak memberi pelajaran pada Bibi, kamu pikir aku mudah diatur. Ayah, kamu mencari aku? Kamu tidak tahu kenapa aku mencari kamu? Jangan berpikir kamu bisa membodohi kakek dengan kejadian hari ini. Lalu semuanya selesai begitu saja. Ayah, kenapa kamu tidak menanyai Bibi yang bicaranya tidak jelas? Malah menanyai aku, apa kamu benar-benar percaya pada Bibi? Sia juga bilang itu kamu yang bawa. Kalau memang aku yang bawa Sia, kenapa aku tidak mengaku? Ayah, pernahkah kamu melihat aku mengelak dari tanggung jawab? Aku tidak sengaja. Ketika aku mendorong Sia jatuh dari tangga, aku juga tidak pernah menyangkalnya. Lalu kamu sengaja menyesatkan bibimu, hingga dia rugi puluhan juta. Bagaimana dengan itu? Bibi kehilangan sebagian besar hartanya. Ayah, apa kamu tidak senang? Apa yang kamu katakan? Ayah, kamu pasti tahu, Bibi dan Paman adalah satu tim. Mereka mengincar harta keluarga Nan, kamu sebagai anak sulung. Sekarang lagi dipercaya kakek, sulit untuk memastikan. Mereka berdua tidak akan bekerja sama untuk menjatuhkanmu. Bagaimana kamu bisa tahu? Bibi bekerja untuk Paman. Kalau Bibi sudah investasi di Jifeng Auto, Paman pasti juga investasi banyak, hanya saja Paman malu untuk membuat keributan. Dengan kesesatanku ini, Ayah pasti merasa lebih ringan. Kamu anak kecil tahu apa? Jangan ngomong sembarangan. Ayah, masih ada urusan? Kalau tidak ada, aku akan kembali ke kamar dulu. Kalian ngapain di sini?
Ayah, kamu biarkan saja. Nan Seng Ning pergi. Lalu apa yang dia lakukan padaku sebelumnya? Dianggap apa? Itu hanya kesalahpahaman, Sia. Kamu dan Sang Ning harus rukun ya. Jangan karena sedikit kesalahpahaman langsung ribut seperti ini. Aku masih ada urusan perusahaan. Nggak ada waktu setiap hari dengar kamu ngadu. Ayah. Sudah kuduga, proyek ini pasti berhasil. Itu wajar. Lagi pula ini kerjasama dengan keluarga Cheng. Ada keluarga Cheng yang jadi perantara, kalau tidak. Nggak mungkin dapat proyek bagus seperti ini. Proyek ini sukses sampai akhir. Bisa dibilang sudah sukses sempurna. Untung ada perjodohan ini. Keluarga Cheng baru mau percaya sama kita. Kakak Zeng bilang, kita ini satu keluarga. Tentu saja harus saling percaya. Pada akhirnya, hal ini. Berkat Sang Ning juga. Dengan adanya dia, kita bisa mendominasi proyek kerja sama ini. Kebetulan Sang Ning datang. Sang Ning, sini. Kakek mau ngomong sesuatu sama kamu. Saat ini proyek kerja sama keluarga Nan dan Cheng sudah sukses sampai akhir. Beberapa hari lagi akan ada pesta perayaan. Kakek Cheng juga bilang sama aku, masih ada proyek bagus lagi yang menunggu kita. Katanya dari keluarga Du, dan bisa ikut tender. Anak bungsu keluarga Du ini belum bertunangan. Keluarga Du di kota Beijing ini sangat terkenal. Nggak kalah sama keluarga Cheng. Keluarga Cheng mau jadi perantara. Biar kalian kenalan dan jodohin. Sang Ning, Duyao sudah lihat data dan fotomu. Dia sangat puas, bahkan bilang besok bisa janjian. Ketemu, besok nggak usah kuliah ya, ketemu sama dia. Terus makan bareng, siapa tahu perjodohan ini jadi. Siap-siap ya. Benar-benar perjodohan bagus seperti ini bisa jatuh ke aku. Nenek mau mengundang kamu main. Dia lebih sibuk dari orang terkaya di dunia. Nasia, benar-benar nggak bisa tenang. Sepertinya, kita terlalu baik sama dia. Halo Nona Nan, saya Duyao. Bos kami sudah menyediakan banyak fasilitas hiburan, termasuk lounge kopi high-end. Anda jarang datang ke sini untuk inspeksi, kami juga sengaja menyiapkan makan siang. Mohon Bos berkenan. Ini dia, katanya ada urusan hari ini. Nona Nan, lebih cantik dari fotonya, aku tadinya. Sebenarnya tidak terlalu ingin bertemu denganmu, karena dengar-dengar. Kamu baru kembali dari desa, pasti tidak banyak pengalaman. Saya sudah belajar di luar negeri sejak kecil, dan kamu benar-benar bukan dari dunia yang sama. TAPI. Saya rasa Nona Nan cukup cocok dengan selera saya. Keluarga saya mendesak, butuh calon untuk menikah. Awalnya saya ingin mempertimbangkannya, tapi sekarang, saya rasa Nona Nan cukup cocok dengan selera saya. Begini saja, saya akan pulang dan minta keluarga menentukan tanggal pernikahan. Nona Nan. Malam ini, saya akan mengajakmu main ke laut. Dan bertemu dengan teman-teman saya yang lain. Tuan Du, saya rasa ada salah paham. Siapa bilang saya setuju dengan pernikahan ini? Saya belum setuju. Haha, kamu cukup sopan ya. Memang. Gadis dari keluarga baik-baik biasanya begitu. Sopan-sopan itu wajar. Jadi, kita tidak perlu buru-buru menentukan tanggal pernikahan. Kita kenalan dulu, habiskan waktu bersama, baru bicara. Lagi pula kalau bosan, bisa cari yang baru untuk menikah. Apa yang kamu lakukan? Sudah saya bilang, kamu salah paham. Saya tidak puas denganmu. Kamu mau pamer apa di depan saya? Lihat dulu siapa dirimu, pantaskah kamu tidak puas dengan saya? Sepertinya kamu sangat percaya diri. Lalu kenapa kamu sampai marah seperti ini? Atau kamu juga tahu? Kamu memang tidak layak. Apa yang kamu bicarakan? Di mana saya tidak layak? Ya sekarang ini, saya bahkan tidak berani berdiri. Saya takut melihat ke bawah dan melihat tinggi badanmu yang kurang dari 170 cm. Itu akan melukai harga dirimu yang sensitif. Kamu. Maaf, saya benar-benar tidak mendapatkan informasimu sebelumnya. Kalau saja saya tahu tinggi badanmu seperti ini, saya tidak akan memakai sepatu hak tinggi. Wanita brengsek. Mata saya. Tolong, mata saya. Bos He, Apa yang kamu lakukan di sini? keluarga mengatur jodoh untuk
untuk saya. Sepertinya cukup serius ya. Keluarga sangat peduli, jadi tidak bisa tidak datang. Bos He, bagaimana dengan orang ini? Kafe ini terlalu berisik. Kalian berdua, cepat angkat dia keluar. Di sini sengaja membuat keributan untuk mencari perhatian, benar-benar. Merusak bisnis kafe. Bos He, kami ada urusan, jadi kami pergi dulu. Ini jodoh yang diatur keluarga untukmu? Ya, ini keinginan orang tua, jadi tidak bisa tidak datang. Sudah kepikiran gimana nanganinya nanti? Lumayan sih, tapi harus diselesaikan. Gue duluan ya. Aku ikut balik sama kamu. Nggak baik dilihat sama keluarga. Apa aku sebego itu sampai nggak bisa dibanggakan? Makasih Pak Hi, kayaknya urusanku lebih baik aku yang selesaikan. Oke. Kak, kamu tahu nggak Duo itu anak bungsu paling disayang keluarga Du? Kamu bikin keluarga nan kita jadi musuhin keluarga Du. Gimana kita bisa hidup tenang nanti? Sang Ning, kok kamu bisa kekanak-kanakan banget sih? Orangnya Duel gimana? Emangnya orang tua tahu? Dapat keluarga kayak Du aja udah untung banget. Mau milih-milih lagi? Lihat dulu diri sendiri. Kamu tuh kayak gimana sih? Iya, Duo cuma agak playboy dikit karena masih muda. Laki-laki mana sih yang nggak begitu? Nanti kalau udah nikah, jadi istrinya, dia pasti bakal berubah. Apalagi, dengan kondisi kamu sekarang, bisa dapet dia aja udah keberuntungan. Hari ini aku terlalu gegabah, aku juga nyesal. Beri aku kesempatan sekali lagi, ayah ibu. Biar aku ketemu Duel lagi, buat minta maaf. Baik-baik sama dia. Sang Ning, tebakin kamu bener. Duo itu emang bajingan, sok jago. Ngerusak banyak cewek, reputasinya udah jelek banget di kalangan. Keluarga Cheng yang nawarin itu juga niatnya jahat. Mereka cuma ngincar proyeknya keluarga Du. Bijak orang tuamu, jual anak perempuan. Keluarga kamu tuh jelas-jelas ngirim kamu ke lubang api. Sang Ning, dengan sifat kamu, pasti nggak bakal terima begitu aja kan? Tentu nggak. Orang tua udah minta maaf buat kamu. Duyao bilang mau kasih kesempatan terakhir. Ini alamatnya. Mending jangan cari masalah. Demi keluarga, demi kamu, kakak akan pergi. Maksudnya demi aku? Sia emang beruntung banget. Sebentar lagi nikah sama keluarga Cheng, hidup enak. Tapi keluarga Nan udah dikeruk habis sama keluarga Cheng. Nanti kalau keluarga Nan jatuh ke tanganmu, kamu mungkin cuma bisa bertahan hidup seadanya. No mga pasti kamu? Kamu nggak sadar. Setiap ada proyek, keluarga Cheng nggak ngasih apa-apa. Tapi malah dapat untung paling besar. Itu karena kakak Sia sudah memihak ke keluarga Cheng. Aku berbeda dengan Sia, Cheng kamu tahu itu. Kakak perempuan adalah wanita yang tradisional. Kamu adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga kita. Kita terikat oleh darah. Aku tahu di dalam hati, kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Nan. Penerus masa depan keluarga Nan. Bagaimana? Sang Ning dia setuju? Dia setuju. Benarkah? Bagus sekali. Tu Yao bilang, asalkan dia mau datang ke Hotel Intercontinental. Maka urusan hari ini akan dihapus nanti. Kita juga bisa mengambil proyek keluarga Du. Proyek ini, karena adalah pernikahan antara keluarga Nan dan Du. Dan keluarga Nan yang membiayainya, maka keluarga Cheng masih perlu ikut serta dalam proyek ini. Kalau bukan karena keluarga Chen, keluarga Nan mana ada kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Du. Jangan lupa asal-usulmu. Keluarga Nan sudah dikuras habis oleh keluarga Cheng. Ketika keluarga Nan jatuh ke tanganmu, kamu mungkin hanya bisa bertahan dengan susah payah. Menjadi boneka. Beberapa kalimat saja tidak cukup untuk membuat mereka bertengkar. Kecuali, kita tambahkan api lagi. Ibu, aku pergi sebentar. Nanti ada pesta perayaan, aku juga harus menemui keluarga Cheng. Kamu mau kemana? Ada urusan mendesak. Ibu. Kakak perempuan terasa aneh,
Aku akan periksa. Baiklah. Barang yang kamu minta, sudah aku dapatkan. Benarkah? Bukankah itu Jian? Kenapa dia datang? Aroma afrodisiak ini, kamu bawa pulang. Taruh di samping tempat tidurmu, aku jamin. Pria yang paling sulit pun tidak akan bisa menolak, apalagi. Duo mana sebanding dengan Hisiu? Naik ke tempat tidur Hisiu, sebaiknya langsung hamil. Aku bilang, keluarga Hi pasti akan memberimu jawaban. Lejipula, Nenek Hisakurang. Sedang buru-buru mencari istri untuk Hisiu, kamu naik ke tempat tidurnya. Tepat pada waktunya. Aku dengar Nenek Hi bilang, Bos Hi besok ada acara pribadi. Di Hotel Intercontinental Distrik Lin'an, aku akan menunggunya. Pasti bisa menemuinya. Nan Seng Ning, kamu wanita jahat. Ternyata ada niat lain, ingin menjilat Hisiu, pantaskah kamu? Drama besar ini, ternyata aku yang menemukannya. Sudah jauh ya? Sudah lama tidak merasa sebersemangat ini. Hidup memang begitu, kamu mainkan aku mainkan kamu. Itu tergantung pada siapa yang bermain. Mr. Du, ini kartu kamar yang diberikan Nona Nan. Nan Sangning ini sekarang. Itu dia. Meminjam keberaniannya dan tidak berani menyinggung saya. Belum, Nona Nan bilang sekitar setengah jam lagi. Masih berdandan. Nona Nan, kau desaini. Apakah saya meminta Anda untuk membantu saya? Tentu saja, membayar dengan satu tangan. Ada 1/2 juta dalam kartu ini. Nona Nan, 1/2 juta takut tidak cukup. Berpakaian sangat indah. Untuk naik ke tempat tidur Hisiu. Benar-benar tidak bermoral. Apa maksudmu? Hari ini, Bos Lin sengaja menghibur. Perjamuan pribadi di Bos Hi. Bos Lin uangnya untuk Bos Hi. Aku mengatur wanita lain. Menyinggung risiko Bos Lin menempatkan wanita ini. Ditukarkan dengan Nona Nan, kau. Nona Nan mendapat kesempatan ini. Apa situasinya? 500.000? Garis. Bos dia telah kembali ke kamar dalam keadaan mabuk. Saya akan mengambil kartu kamar untuk Nona Nan. Pelayan berdiri diam. Apa yang terjadi pada wanita? Kartu kamar Bos Hi. Aku tidak mengerti. $2 juta kartu ini. Ini tidak cocok. Apa yang tidak cocok, Nona? Bukankah Anda hanya menghasilkan uang dari ini? Aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kekayaan langit ini milikku, hanya pergi ke rumah Hi. Aku akan pernah. Aku akan menunjukkan beberapa foto. Anda bisa melakukannya lagi, apakah Anda berbicara tentang orang yang terlalu banyak? Saya sangat bingung sehingga saya tahu saya marah tanpa bentuk positif. Tidak membuat Anda menikah segera. Rukun dengan anak Sangning ini. Aku sudah beberapa hari tidak bertemu. Kembali, aku bertanya padanya. Saat ini kau tahu. Kesalahanmu terkadang tidak ada. Nenek, aku akan menutup telepon dulu. Bos Jia, Apa yang terjadi? aku baru saja mendapat pesan. Keluarganya meminta maaf kepada keluarga itu. Mengatur agar Nona Nan bertemu lagi dengan Duyao. Tempatnya di Hotel Intercontinental. Dia pergi. Sudah pergi. Apa? Saya mendengar maksud keluarga Nan. Nona Nan pergi dengan sukarela. Duyao bilang, asalkan Nona Nan datang hari ini. Meminta maaf dengan baik, maka semua akan dimaafkan dan pertunangan akan ditetapkan. Bos masih ada rapat nanti. Batalkan. Baik.
Bos He, Segera hubungi kepala grup interkontinental. Cari tahu di kamar mana Nan Sangning berada. sayap. Bos He, kamu milikku. Sudah ketemu di 2808. Tuan ini. Dari gayanya, sepertinya datang untuk menangkap basah. Pria yang tampan dan berkelas seperti ini, istrinya juga selingkuh? Kamu pura-pura jadi wanita suci ya? Nan Sangning. Bukannya kamu sendiri yang telanjang dan masuk ke sini? Berikan padaku. Kalian apain? Aku akan melaporkan kalian, Hotel Interkontinental ini. Masuk ke kamar tamu tanpa izin, dan kamu berani-beraninya merekam. Maaf sekali Tuan Diu. Kami seharusnya tidak masuk di saat yang tidak tepat. Tapi kami mengikuti Nona Nan masuk. Ini kue kejutan yang dia siapkan khusus untuk Anda. Kamar ini juga dia siapkan untuk Anda. Nona Nan bilang, ingin memberikan kejutan. Acuk Cuanju. Kalian berani berbuat mesum. Aku tidak tahu bagaimana dia masuk. Dia sendiri yang telanjang dan masuk, aku kira itu kamu. Kamu yang jahat, kamu menipuku. Kamu bilang ingin naik ke ranjang Hisiu. Sengaja memancingku masuk, membuatku masuk ke kamar ini. Sia, kamu ngomong apa? Kamu berani mengkhianati tunanganmu, mengkhianati keluarga Nan. Dengan melakukan hal seperti ini. Kamu suka Duyao, kamu bisa bilang padaku. Aku bisa menyerahkan pernikahan ini padamu, tapi kalian hari ini berbuat mesum secara terang-terangan, kamu sedang menantangku. Masih ingin membuat saya malu? Kamu suka adik perempuan itu. Kalau begitu, saya akan membiarkan kalian berdua. Tuan He, kebetulan sekali. Ya, saya dengar kamu ada di sini hari ini, dan juga dengar. Kamu berencana naik ke tempat tidur saya. Jawab saya. Tuan He salah paham. Barusan Nasia ngomong sembarangan. Saya juga tidak mengerti apa yang dia katakan. Nan Sangning, saya memang meremehkan kemampuanmu. Menggunakan nama orang lain, diam-diam menjebak orang lain. Kamu memang sangat hebat. Tuan He marah apa? Marah karena saya memanfaatkan kamu? Atau marah karena saya bersama pria lain? Diam. Nan Sangning. Kamu ingin membalas dendam pada keluarga Nan? Kamu ingin harta keluarga Nan? Kamu ingin apapun, asal kamu bilang. Saya bisa membantumu, tapi kamu. Kenapa kamu menjadikan dirimu sendiri sebagai umpan? Tuan He, terima kasih, tapi saya tidak perlu. Nan Sangning, kapan? Kamu bisa melepaskan kepalsuanmu, biarkan saya melihat dirimu yang sebenarnya. Diriku yang sebenarnya. Inilah diriku yang sebenarnya, tanpa perasaan. Tidak peduli cara untuk mencapai tujuan, Bos He. Puas? Nan Sangning, saya menyukaimu. Tuan He, kamu juga tahu, saya orang yang tradisional. Dan, kamu punya anak, sekarang bilang ini pada saya. Sepertinya tidak tepat ya? Anak apa? Itu. Hisiu. Kamu memang lahir dari keluarga terhormat, berada di puncak. Kamu seharusnya memiliki kehidupan yang lancar, kenapa mendekati orang seperti saya? Kalau saya bilang saya mau membiarkan kamu masuk ke dalam hidup saya. Tuan He, terima kasih, tapi saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Nan Sangning, saya akan menunggumu merangkak naik, mendapatkan milikmu sendiri, saya akan datang mencarimu. Selamanya menjagamu. Sangning kamu sudah kembali. Duyao dan Sia kenapa? Kenapa jadi trending? Hancur, nama keluarga Nan hancur. Sudah saya bilang, bukan darah daging sendiri, pasti akan menyeret. Kaki belakang keluarga Nan kita, ayah. Mungkin ada kesalahpahaman? Ayah. Ini pasti ada kesalahpahaman. Keket?
Apakah kamu yang melakukannya? Menchbaxia. Ayah, aku membawa bunga dan kue untuk meminta maaf pada Tuan Du. Semua orang di hotel melihatnya, kalian belum tahu kan? Dia sering keluar masuk bar dan klub malam. Kehidupan pribadinya sudah berantakan, tidak aneh kalau terjadi hal seperti ini. Mu Cheng juga tahu semuanya. Mu Cheng, kamu bilang. Mu Cheng, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Hubungan kita paling baik, kamu harus bersaksi untuk kakakmu. Aceng, kamu tahu. Kakakmu adalah wanita tradisional. Kamu adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga kita. Kita terikat oleh darah. Aku tahu, kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Nan. Masa depan satu-satunya. Aku bisa membuktikannya. Kakak bilang benar. APA? Nan Mu Cheng, kamu mengkhianatiku. Kakek, ayah ibu, jika kalian tidak percaya, bisa cek. Kartu kredit kakak. Nan Sangning, ini semua salahmu. Kamu serigala tak tahu terima kasih, aku sudah bilang sejak dulu. Serigala ini, selain merusak reputasi keluarga Nan, tidak akan memberikan manfaat apapun pada keluarga Nan. Aku umumkan, mulai hari ini, Nasya ini bukan lagi anggota keluarga Nan. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Nan. Tidak, kakek. Kakek tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu minggir. Ayah, ibu. Ibu, Siziran, bawa orang ini keluar. jangan. Kalian harus percaya padaku. Tidak, kakek. Ibu selamatkan aku. Inilah keluarga Nan, tidak punya rasa kemanusiaan dan keadilan. Sang Ning, kamu sudah menderita. Kamu butuh kompensasi apa? Kakek akan memberikannya padamu. Sang Ning tidak berani. Sang Ning sekarang belajar. Sudah hampir selesai, hanya ingin masuk perusahaan. Bisa memberikan sedikit kontribusi pada kakek dan keluarga. Bagus, kalau begitu kamu besok langsung lapor ke perusahaan. Keluarga Nan, ini baru permulaan. Nan Sangning, aku menunggumu. Aku menunggumu untuk naik perlahan, mendapatkan milikmu sendiri. Aku akan datang padamu, melindungimu seumur hidup. Hello. Nenek, saya sudah punya calon untuk menantu perempuanmu. Siapa? Nan Sangning. Haha, seharusnya sudah dari dulu. Menantu keluarga Hi harus dia. Kamu harus mengejarnya dan membawanya kembali. Tenang saja.